I don't know why suddenly my laptop cannot connect with the internet. I just landed from Magelang, so I've very limited time to prepare. Really sorry. I'm using my mobile phone right now. Maybe there are some limitation, especially picture and also a network. Hopefully, together without any problem. How's life? All good? My SV looks like his new device. I'm trying Pak Yai's headphone actually. Okay. It's a But new okay. style in using headset. New way. Actually, yeah, Finding new way actually the way to headset. where is it like this? But because I wear songkok, so Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. رضا الله وللشفاعة رسول الله ولكلنا صالح الإجابة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى روحي عبد الجليل السفاري إلى مصنف هذا الكتاب السيد سلطان العلماء حيث الدين بن عبد السلام الله له الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita sampai di faslun fi bayani fadailul amali al-zahirati wal batin. Sampai di kalimat apa ya? عليه Alai ini apa? I think we're just Sampai done di with the first line. sorry, I think we're just done with the first line. with the first line. Oh, okay. Okay. Baik. Wait, sorry, second. Oh, A third. Tamarot. okay. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ijabatuhu. I think we start from that, right? Fa inna ijabatuhu ijabatahu. Fa inna ijabatahu. I think start from that. Yeah. Min وكذلك جميع ما يتعلق بالله من الطاعة. Ya.
Fa inna ijabatahu afdalul ijabat. Sesungguhnya ijabah atau memenuhi panggilannya, seruannya adalah afdalul ijabat, sebaik-baik memenuhi panggilan tugas, panggilan seruan untuk mengerjakan sesuatu. Ya, kalau orang sudah mengetahui keutamaan ilmu dan amal, ya, orang akan merasakan bahwa ketika dia memenuhi panggilan Allah, itu rasanya nikmat sekali. Makanya salah satu tanda-tanda orang yang solih dan sholatnya itu berkualitas adalah dia begitu menikmati, bukan saja pada saat proses sholat yang dia kerjakan, tetapi menanti waktu sholat. Ya, itu salah satu tanda orang sudah menikmati sholat. Dan memang kan ada kaidah di mana min alamati ijabati ta'ah, salah satu di antara tanda ijabahnya ketaatan kita, ya, ibadah kita adalah at-ta'ah ba'dah. Ya, ketaatan atau amal. Ya. Maka salah satu tanda, misalnya contohnya dalam kasus ini adalah sholat. Manisnya sholat sudah dirasakan oleh seseorang itu kalau ketika sholat dia sangat menikmati, dan ketika selesai sholat, dia begitu merindukan datangnya waktu sholat berikutnya. Ya. Maka dari itu, tepatlah ucapan ulama yang mengatakan bahwa sebenarnya waktu hidup itu adalah waktu dari sholat ke sholat, sehingga di antara dua waktu sholat itu adalah waktu penantian untuk sholat. Nggak ada istilah kerja, kemudian apalagi naudzubillah sampai lupa sholat. Ya, itu kutub kebalikannya. Belum bisa merasakan nikmatnya, indahnya, manisnya, memenuhi panggilan Allah. Yang ada malah beban. Ada orang begitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, sudah waktu masuk asar. Sholat lagi. Demikian juga waktu Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, sudah Isya. Ya. Dengan waktu azan itu malah aduh gitu. Demikian juga ketika datang bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Nggak bisa makan yogurt ini siang hari. Ya, bulan Ramadan nggak bisa makan-makan. Dan sebagainya. Waktunya membayar zakat juga begitu. Aduh, bayar zakat lagi. Ya. Jadi, orang-orang ini bisa jadi dia beribadah, dia beriman, tetapi belum merasakan manisnya iman. Kasihan. Jadi agama itu jadi beban. Ya bagus, masih bagus beragama dan beribadah. Ya, kalau dibandingin daripada nggak beribadah gimana Pak? Ya, iya jauh lebih bagus. Ya, tetapi itu seperti istilah di dalam novel-novel anak muda. Ya, coba kita tes seberapa muda saya gitu ya. Ada sebuah istilah immature love say, I love you because I need you. Wah. Orang-orang yang cintanya itu belum mature, ya, itu akan mengatakan, aku cinta kamu karena aku membutuhkanmu. Ya.
But mature love said, I need you because I love you. Yeah. Kan? Pak Sukron mana Pak Sukron? Belum lihat wajahnya Pak Sukron ini. Pak Sukron. You are there. Ada Pak Irwan juga ini. Orang yang ada siapa? Ada siapa? Pak Irwan, santri Oh, senior. ada Pak Irwan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Welcome. Orang yang cintanya itu bukan cinta sejati, ya, itu dia mencintai karena membutuhkan. Kamu kan, kamu punya duit, kedapatan, kamu orang kaya, karena kamu tidak. Itu orang cinta yang ada karenanya. Nah, nanti kalau karenanya hilang, cintanya bisa hilang. Sudah tidak lagi cantik, sudah tidak lagi beruang, sudah tidak lagi punya jabatan, sudah tidak lagi apalagi ya yang menjadi faktor mawaddah ya. Jadi kalau kita sering mendengar kalimat sakinah, mawaddah, warahmah ya. Mawaddah itu cinta yang ada karena faktor fisik dan reason apa yang sifatnya duniawi ya. Ya, bukan hanya fisik, kadang-kadang bukan juga karena cewek matre gitu ya, tapi karena kadang dia suka seseorang karena penampilannya, karena hartanya. Nah, kalau penyebab-penyebab cinta itu hilang, ya bisa jadi cintanya jadi hilang, kabur. Ya. Itu immature, itu orang yang punya sebab, punya reason tertentu, mencintai sesuatu karena punya alasan tertentu. Nah, kalau ketemu itu lagi sedang butuh Allah, ya Allah posisinya hanya sampai di situ. Mencintai Allah karena kita lagi atau dekat dengan Allah. Ya, otomatis it takes two to make a tango. Ya. Allah juga akan memperlakukan demikian. Ya, butuhnya kepada Allah, cintanya kepada Allah pada saat butuh. Ya Allah dekatnya ya tidak sebagaimana para pecinta sejati. Ya. Para pecinta sejati akan mengatakan bahwa I love you because I need you. I need you because I love you. Ya, aku membutuhkan Allah setiap saat karena aku cinta kepada Allah. Maka akan selalu bersama dan berdekatan dengan Allah. Ini lagi bahas apa tadi kok sampai di sini? Lagi bahas tentang ijabah, ya, memenuhi panggilan. Nah, orang yang sudah punya cinta sejati dengan Allah itu begitu menikmati setiap panggilan Allah. Jangankan dipanggil, nggak dipanggil aja kepengen deket. Kan orang yang mencintai sesuatu kan begitu kan? Ya, ingat nggak waktu Pak Irwan masih muda dulu dengan Bu Irwan zaman SMA. Pak Irwan ya namanya ya, betul ya. Itu baru lihat gang rumahnya saja sudah hatinya sudah berdebar-debar. Betul Pak Yasfi? Halo Pak Yasfi. Sedang ada tamu sepertinya, Yai. Bisa dengar suara saya? Oh, sedang ada tamu. Ya. Jangankan dipanggil, ya, misalnya santri begitu cinta kepada kiainya, gitu, begitu hormat kepada gurunya, nggak usah tunggu dipanggil dan disuruh gitu. Santri gurunya lewat saja, rasanya udah senang sekali berdesir-desir melihat guru dari jauh, ya.
kemudian gurunya masuk pada rebutan balikin sandalnya, misalnya begitu. Ini nggak disuruh, gitu. Saking cintanya pada gurunya. Ada yang buru-buru membersihkan sajadahnya. Nanti kalau ngajar ada yang membawakan kitabnya. Kiai nggak nyuruh, santri yang rebutan karena saking cintanya. Ya, saking cintanya kepada kita. Nggak perlu dipanggil, nggak perlu disuruh. Apalagi kalau sampai disuruh, wah tambah senang. Itu santri yang beneran ya. Kalau santri yang tidak beneran, ada kiainya datang lari nanti disuruh. Nanti diperintah. Santri yang beneran, temannya dipanggil kiai disuruh melakukan sesuatu, dia ghibthah. Ya, dia cemburu, tapi cemburu yang positif. Kenapa bukan aku yang dipanggil ya? Jangan kemarin waktu disuruh kiai melakukan kesalahan dan sebagainya. Ya, senang sekali. Karena apa? Karena cinta sejati. Nah, yang disampaikan oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam di paragraf ini menceritakan bagaimana orang yang sudah merasakan nikmatnya iman itu akan merasakan fa inna ijabatahu afdalul ijabah. Kalau sedang mengerjakan perintah Allah, itu adalah puncak kebahagiaan, ekstase. Puncak kebahagiaan, nikmat sekali. Ya, gambarannya tadi, ya nggak usah disuruh. Dengan kekasih kita, dengan orang yang kita cintai kan nggak usah disuruh. Ya. Ada istri jalan-jalan gitu ya. Bukan istri saya ini. Istri saya ada di samping saya. Jalan di mall gitu, terus lewat di depan pajangan tas. Kalau dia berhenti aja, ngelirik gitu ya. Wah, suami yang sangat mencintai istrinya, pengen mana, Pak? Yang warna coklat, yang warna hitam. Mau beli satu atau dua? Kalau istri saya begitu lewat pajangan tas malah lurus, awas, godaan setan. Saking cintanya, nggak usah disuruh. Nah, orang yang pecinta Allah sejati yang sudah merasakan halawatul iman, nikmatnya iman. Wah, itu nikmatnya pada saat beribadah. Ibadah itu kan perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya bukan hanya azan, bukan hanya sholat ya. Ketika dia membaca Al-Qur'an, ketika dia qiyamul lail, ketika dia bersolawat kepada Kanjeng Nabi, ketika dengan segala macam effortnya, dia justru sangat merasakan nikmatnya. Belajar Al-Qur'an, dilalah wayatato. Ya. Dalam hadis kan disebutkan gitu ya. Baca Al-Qur'annya itu berat ya. Bahasa Jawanya grotal gradul. Orang melihat itu kayaknya aduh usahanya. Tapi dia menikmati gitu. Nikmat, indah rasanya. Itu sudah di puncak. Meskipun baca Qur'annya belum lancar, tapi kualitas keimanannya itu sudah di puncak. Ya. Termasuk juga ketika orang berjihad, mempertaruhkan bukan hanya harta benda, tetapi juga nyawa. Termasuk ketika secara fisik tubuhnya mungkin luka, tercapik-capik senjata lawan, cara mengucur di mana-mana. Orang umum akan melihat itu sebagai sebuah kesakitan, tapi orang yang cinta sejati kepada Allah akan merasakan itu sebagai sebuah keindahan. Ya, sebuah keindahan. Ingat kisahnya Ikrimah bin Abi Jahal. Ketika ada di perang, ini Ikrimah sudah masuk Islam ya. Ketika ada di perang apa? Lupa. Yang beliau jalan kaki ratusan kilometer dari kota Madinah. Kebanyakan makan bruto, jadi lupa. Perang, insyaallah lupa. Ya, di sebuah peperangan. Beliau jalan dari kota Madinah menuju tempat peperangan itu. Beliau dengan
gagah berani melawan pasukan kafir Quraisy. Sampai akhirnya hampir seluruh tubuhnya itu luka. Ada yang kena pedang, ada yang kena panah. Ya, sudah seluruh sekujur tubuhnya luka. Dalam keadaan luka yang sangat parah, ajal itu sudah mendekati tenggorokan, ya. Nah, ini agak enak. Ada rasa haus yang sangat, ya, karena biasa kan kalau orang mau meninggal itu salah satu tandanya itu kan rasa haus. Beliau merasakan rasa haus yang sangat luar biasa. Kemudian ditemukan ada satu botol air minum. Pada saat dia mau minum, dia tengok kawannya di sebelah kanan, kawannya dalam keadaan yang sama. Luka parah sekujur tubuh karena senjata lawan dan sangat haus, sangat kehausan. Tapi air minum itu cuma satu botol. Apa yang dilakukan oleh Ikrimah? Berikan kepada temannya itu. Padahal dia juga sangat membutuhkan. Kenapa sampai sedemikian? Karena begitu cintanya dia dengan Allah dan saudaranya sama Muslim. Sehingga kepentingan sendiri pun bisa kalah dengan kepentingan Allah dan kepentingan saudara sama Muslim. Ini orang yang sudah menapaki atau merasakan nikmatnya iman. Bukan malah sebaliknya. Ya, banyak orang yang di level di kutub sebaliknya, ya. Disuruh ibadah mengeluh, ada saja alasannya. Disuruh ngaji, ada saja alasannya. Ya, karena belum merasakan manisnya iman. Kasihan orang seperti ini. Ya, ibadahnya wajib, ya. Jalan menuju surga itu jelas harus ditempuh. Tapi karena dia belum merasakan manisnya iman, sehingga dia perlu extra effort, perlu usaha keras. Mau ngaji itu perlu semangat yang dikumpulkan, yang berserak di mana-mana dikumpulkan pelan-pelan agar bisa ikut ngaji. Mau sholat subuh jamaah, waduh beratnya luar biasa. Mau sholat malam, waduh repot. Nah, kalau buka-buka handphone bisa sampai pagi. Tapi kalau suruh sholat malam, mujahadah tanya, berapa lama selesainya ini? Terus setiap saat ada keberatan. Nah, ini kasihan karena belum merasakan manisnya iman. Kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya bisa dimudahkan, ringankan langkahnya untuk beribadah, karena kita merasakan manisnya iman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan itu afdolul a'mal. Itu amal yang paling utama adalah kalau orang sudah merasakan nikmatnya beribadah atau merasakan ijabah atau memenuhi panggilan Allah sebagai afdolul ijabah, sebaik-baik panggilan tugas. Ya, lebih hebat daripada misalnya dipanggil oleh presiden. Apalagi cuma camatnya aja camat KW itu biasa aja lah, ya, nggak usah terlalu. Ya, kalau dipanggil Allah baru luar biasa. Ya, itu afdolul ijabah. Nah, ini untuk muhasabah. Apakah kita sudah merasakan manisnya iman? Apakah kita kalau dipanggil oleh Allah untuk beribadah, untuk melakukan apa saja sebenarnya dipanggil oleh Allah, hati kita riang, gembira, dan langkah kita ringan. Sebagaimana misalnya kita pergi ke tempat yang sangat kita sukai. Sebagaimana kita melakukan hobi kita. Mungkin ada yang hobinya main pingpong, ada yang baca buku, ada yang jalan-jalan. Nah, bayangkan excitement yang Anda rasakan itu jauh melebihi perasaan hati yang bahagia yang Anda rasakan ketika Anda ketemu atau merasakan atau lagi melakukan hobi Anda masing-masing. Terus sesuatu yang sangat Anda cintai, dipanggil oleh orang yang Anda cintai. Itu kalah, ya, dengan nikmatnya ketika beribadah kepada Allah. Wah, itu kalau sudah sampai ke level itu, alhamdulillah. Kalau belum, berdoa dan berusaha agar kita sampai ke level itu. Maka dari itu banyak orang yang para wali Allah itu, ada beberapa cerita wali Allah yang yang paling populer lah Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi itu udah dijamin masuk surga. Manusia yang paling sempurna, paling istimewa.
atau Abu Bakar atau Umar gitu. Orang-orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Kanjeng Nabi itu bisa sholat malam sampai kakinya bengkak. Padahal beliau sebagai makhluk yang paling utama pasti udah dijamin masuk surga. Kenapa engkau masih melakukan ini ya Nabi? Nah, suatu saat kan pernah salah satu istri beliau bertanya begitu. Kanjeng Nabi, jenengan itu manusia paling utama sudah pasti masuk surga, sudah dijamin. Kenapa masih sholat malam sampai kakinya bengkak? Kenapa masih puasa sedemikian rupa? Ya. Jawab Kanjeng Nabi, karena aku mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar. Dan saya merasakan nikmatnya sholat. Maka kan banyak itu kisah-kisah para wali Allah yang sholat itu bisa semalam suntuk nggak berhenti. Salah satu ulama yang dikenal sebagai begitu banyak, punya banyak karomah dan ibadahnya sangat kuat itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Terus kemudian juga Imam Abu Hanifah. Itu dikenal sebagai orang-orang yang sangat kuat ibadahnya dan punya karomah-karomah yang luar biasa. Ya. Nah, bayangkan mereka itu bisa sampai nggak ngantuk semalam suntuk untuk beribadah. Karena apa? Ada kalau cowok-cowok zaman sekarang nggak ngantuk karena apa? Nonton bola gitu. Ya nonton bola. Kalau cewek-cewek biasanya kalau nggak ngantuk karena apa? Asik cerita gitu mungkin ya. Nonton drakor. Ngobras. Nonton drakor. Misalnya. Itu bisa nggak ngantuk. Kenapa? Karena saking excited-nya. Ya. Excited itu termasuk verb atau non. Itu pelajarannya Prince hari ini. I'm very excited. Non atau adjektif atau adverb. Ya. Saking excitednya. Ya, saking excitednya. Sehingga ada orang yang sampai sholat. Wali Allah itu sholat berdiri. Assalamualaikum. Berdiri lagi. Terus. Ya kadang-kadang beliau nggak merencanakan sholat sepanjang malam. Tapi saking enaknya, saking nikmat. Terus nggak berhenti sampai pagi. Sampai pagi. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah itu diantara beberapa ulama. Ya ulama itu kan ahli ini ya, ilmu gitu. Tapi juga ahli ibadah. Ya, ahli ibadah. Imam Syafi'i berbeda lagi. Imam Syafi'i itu bisa tidak tidur kalau sedang memikirkan hukum-hukum. Imam Syafi'i itu kan dikenal sebagai ahli fikih ya. Sebagai ahli fikih. Beliau sebenarnya juga ahli Al-Qur'an, beliau juga ahli hadis ya, tetapi metode hadis beliau juga punya kitab hadis ya. Tetapi kalah populer dengan kitabnya Imam Bukhari dan Muslim ya. Bukhari dan Imam Muslim itu kitabnya itu diakui oleh hampir semua lapisan ulama ya, kelompok ya, mengakui bahwa ini kitab hadis terbaik ya Imam. Sementara Imam Syafi'i itu pun seniornya Imam Bukhari ya, dalam hal hadis ya lebih diakui otoritasnya ya. Imam Bukhari lebih diakui otoritas. Ya, kalau Imam Syafi'i bisa semalaman suntuk memikirkan. Jadi beliau mungkin duduk merenung, tindak kanan kiri ini untuk memecahkan satu problematika hukum Islam. Ya, sehingga ada sebuah kisah yang monumental ketika Imam Syafi'i, ada pernah cerita ya kalau nggak salah ya, Imam Syafi'i datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad itu sangat menghormati sampai ya mungkin kalau santri zaman sekarang ya sampai cium tangan, sampai bawain minum, sampai bawain sandalnya gitu. Nah, anaknya itu putri itu sampai kayak nggak rela. Itu siapa sih? Ya kok kamu sampai menghormatinya sebegitu rupa? Oh itu beliau orang hebat, itu guru saya. Sehingga karena disebut sebagai orang hebat, putrinya itu penasaran. Malam hari itu beliau mengintip. Imam Syafi'i ini kok sampai ayah saya hormat seperti itu, berarti beliau
ibadahnya melebihi saya. Wah, ayah saya aja bisa semalam suntuk nggak tidur. Bagaimana ini orang yang sangat dihormati oleh ayah saya? Diintip itu semalaman, ditungguin ngapain dia itu dari kejauhan. Ternyata Imam Syafi'i, si anak ini kecewa. Karena Imam Syafi'i itu semalam itu tidak sholat malam. Duduk, berdiri, jalan-jalan, duduk, berdiri, muter-muter, buka buku, jalan-jalan lagi. Subuh-subuh anaknya komplain sama ayahnya. Bah, itu tamu jenengan tuh katanya guru jenengan, orang yang sangat dihormati. Saya lihat semalaman nggak sholat kayak kamu. Kamu jenengan sholat semalaman suntuk. Itu tamunya cuma duduk, berdiri, ngopi, buku, berdiri lagi, diem. Katanya lebih hebat dari begitu. Anak ini dibawa ke Imam Syafi'i, ditanyakan, ya Imam, ini anak saya penasaran, kamu kok semalam gini-gini nggak sholat, cuma mondar-mandir. Oh ya, Imam Syafi'i juga nggak tersinggung ya. Dia bilang, oh ya mohon maaf, tadi malam itu ada 35 persoalan hukum yang harus saya pecahkan. Dan sangat excited ya, dan nah itu bersyukur ya, kalau sudah sampai di level itu kita bersyukur. Kalau belum ya mari kita usahakan. Kalau masih merasakan ibadah sebagai beban itu ya itu berarti kalau anak sekolah itu masih playgroup lah ya. Jadi beban. Dulu saya punya teman di pesantren yang lucu, kalau Tapi kadang mereka itu sedang sakit atau mungkin sedang haid, jadi mereka tidak bisa melakukan ibadah itu. Itu salat maghrib sedikit saja untuk memberitahukan pada untuk menunjukkan pada Allah kualitas ilmu yang kita miliki, bukan karena kita cari-cari alasan gitu. Pertanyaan saya, bagaimana memilih which one is the best ibadah buat kita? Apakah dengan misalnya pas sakit, apakah kita harus tetap memaksakan diri untuk puasa misalnya, ataukah is it better to take care of someone else, atau lebih baik kita salat malam, atau haruskah kita istirahat sementara kita pengen semalam juga tapi kita badannya sedang tidak fit? Nah, yang mana untuk memilih bentuk ibadah yang paling bagus buat kita? Terima kasih. Oke. Saya akan berawal dari perumpamaan. Ada orang yang jatuh cinta dengan stres, ya. Ada orang yang jatuh cinta, cara ekspresinya justru dengan dia malu, mendekat pun tidak mau, ya, karena saking cintanya gitu. Sama-sama cinta, tapi ekspresinya berbeda. Betul ya, ada yang begitu ya. Demikian juga pada saat ibadah. Sebelum sampai ke ibadah, dulu pada zaman Kanjeng Nabi masih sugeng, para sahabat itu sangat mencintai Kanjeng Nabi. Tapi ekspresinya juga beda-beda. Ada yang karena cintanya itu ingin dekat-dekat terus dengan Kanjeng Nabi. Maka ada Abu Hurairah yang dikenal seperti
lengket dengan Kanjeng Nabi. Ya. Ada Anas bin Malik. Ya. Ada yang selalu ingin bukan hanya dekat tapi menatap Rasulullah. Dan yakin betul bahwa menatap Rasulullah itu termasuk ibadah. Sehingga karena dekat dan menatap Rasulullah, maka beliau bisa mendeskripsikan dengan sangat detail kondisi fisik Rasulullah. Tapi sebaliknya ada juga sahabat yang sepanjang hidupnya tidak berani menatap wajah Rasulullah. Kenapa? Karena saking cintanya. Dan cinta itu membawa dia kepada sikap tawadhu, tadarru, khusyuk, dan justru malah al-haya atau malu. Milih untuk menunduk. Ya. Perempuan kan juga begitu ya. Ada yang ekspresi cintanya ditunjukkan dengan cari perhatian, mendekat. Tapi justru ada juga yang diekspresikan dengan cara menjauh, menunduk, ya. Kalau malu-malu sambil tangannya main-main gitu. Jadi zaman dulu kan gitu ya. Ya, itu ekspresi cinta. Nah, demikian juga ibadah. Ibadah itu ada role-nya. Ada SOP-nya. Bahkan ada hadis yang itu banyak dipegang oleh orang-orang Wahabi, ya, bahwa kalau kaidah umumnya sebenarnya disepakati oleh semua kelompok, ya, bahwa ibadah itu nggak boleh menambahi. Karena kalau menambahi itu termasuk yang dilarang. Ibadah itu kalau nggak diperintahkan itu haram. Ya, kebalikannya dengan muamalah. Muamalah itu selama tidak dilarang itu boleh. Ya, berhenti kalau ada larang. Kalau ibadah yang tidak diperintah itu dilarang. Ya. Aturan dasarnya tetap sama, SOP-nya itu diterima oleh semua kalangan, tapi ekspresinya kadang-kadang yang berbeda-beda. Ya, meskipun itu sekali lagi ada SOP-nya. Misalnya begini, ada orang yang sholat, ya, kita semua paham bahwa posisi atau lokasi terbaik sholat adalah di shaf pertama. Itu semua sudah paham. Tapi ada banyak wali Allah, ada banyak orang alim yang memilih sholat justru selalu di belakang. Romo Kiai Khudori Magelang, Tegalrejo itu dikenal kalau tarawih beliau tidak berkenan ngimamin, ada santri-santri senior yang ngimamin. Dan beliau memilih untuk sholat di shaf yang agak belakang. Ya. Apakah Romo Kiai Khudori tidak tahu hadis tentang keutamaan di shaf pertama? Ya pasti tahu beliau. Ya. Tapi beliau punya ekspresi cinta kepada Allah dengan cara seperti itu. Kalau ditanya kenapa, ya bisa sesuatu yang sangat personal, tapi bisa Freezing. sesuatu yang ada dalilnya. Kita bisa terhubung lagi. Ya, oke. SOP-nya ada, tetapi ada orang-orang yang ekspresinya itu bisa out of the box, bisa melampaui SOP tersebut. Kalau kita di dataran yang anak anak SD gitu ya, ya jangan berimprovisasi. Ya udah ikutin SOP. Kalau sholat ya di shaf terdepan. Ikutinlah aturan itu. Kalau misalnya sakit ya jangan puasa. Kalau sholat malam ya mungkin secukupnya gitu. Barang-barang setengah jam. Itu kalau ditanya ibadahnya seperti apa yang terbaik ya ikutin SOP.
ikutin SOP ibadah. Tapi nanti pada level tertentu, ya, ada orang-orang yang meskipun dalam keadaan sakit, fine, sangat nikmat beribadah, nggak apa-apa, monggo. Ya, jadi ekspresikan ibadahmu sesuai dengan kemampuan dan perasaan hati. Ya, tetapi memang bisa disimpulkan bahwa kalau orang gembira ketika melakukan ibadah, itu salah satu tanda levelnya dia itu sudah merasakan manisnya iman. Ya, apabila dia gembira, bersemangat melakukan ibadah, itu salah satu ini tanda-tanda itu. Ya, meskipun bukan satu-satunya. Ibadah yang terbaik, ikutin aturannya, ikutin SOP-nya. Pada waktu-waktu tertentu, pada level tertentu, ya, mungkin ada orang yang beyond itu fine. Ya. Puasa disebutkan maksimal itu puasa Daud. Every alternate day. Ya, sehari puasa, sehari. Tapi orang-orang tertentu dibolehkan puasa dahar, puasa terus-menerus, puasa nggak henti. Apa namanya? Untuk orang secara umum ibadah itu ya sepertiga malam. Ya, kalau ibadah malam itu udah sepertiga malam itu udah yang terbaik. Tapi ada orang-orang tertentu yang semalam suntuk beribadah. Ya, tidak apa-apa, fine. Ya, itu beyond. Ya, karena hatinya gembira. Begitu ya, Bu Ada. Oke. Ada lagi? Cukup. Baik. Cukup. Terima kasih. Sudah cukup. Mbak siapa ini? Ya, teman-teman semuanya sudah bergabung malam hari ini. Thank you for this session. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan surat Al-Asri, lalu doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you soon. Thank you. Waalaikumsalam.